Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rabbina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila hadrati syekhuna wa mursyiduna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal abdalu anapun utawi piro-piro wali abdal fasab'atu rijalin mongko iku pitu piro-piro wong lanang. Wahum utawi wali abdal iku ahlu fadlin ahli keutamaan wa kamalin lan kesempurnaan wastiqamatin lan jejeg wa'tidalin lan istiqamah. Qad takhallasu teman-teman bersih sopo abdal minal wahmi sangking kesusahan wal khiyali lan khayalan. Walahum lan iku keduwe abdal arba'atu a'malin utawi papat piro-piro amal batinatin kang batin wa arba'atun utawi kang papat iku dhahiratun kang jelas. Fa amal dhahiratu mongko anapun utawi amal kang dhahir fasumtu mongko iku meneng wasyaharulan melek wal ju'ulan luwi walikulli min hadhil arba'ati lan kutuwi saben-saben iki papat dhahirun utawi amal kang dhahir wa batinun amal kang batin. Amma sumtu anapun utawi menang fadhahiruhu mangka utawi dhahiri sumtu iku tarkul kalami ninggal guneman bi ghairi dzikrillah kelawan tanpa iling Allah. Wa amma batinu atam utawi batini sumtu iku fasumtu dhamiri menengi ati anjami ittafasili saking sakabehane pira-pira merinci wal ahbari lan ngabarake. Wa masahru anapun utawi melek fadhahiruhu mangko utawi dhahir sahur iku adamun naumi ora anane turu wa ma batinu anapun ta batine sahur iku fa'atamul ghaflati ora anane laline ati. Wa amal ju anapun ta luwe fadhahiru mangko utawi dhahire ju iku ju'ul abrari luwene pira-pira wong kang bagus likamalis suluki krana nyempurnake laku suluk. Wa batinuhu anapun ta batine ju iku ju'ul muqarrabina luwene pira-pira wonten parek lima waridil unsi krana nekani antengi utawa nyamane ati. Wa amal uzlatu anapun utawi uzlah fa dhahiru mangko utawi dhahir uzlah iku tarkul muhalatati ninggal cecampuran binas iklan menungso. Wa batin wa taibatin uzlah iku tarkul unsi ninggal ayem bihim kelawan annas. Alhamdulillahil hannanil mannan al-malikid dayyan al-ma'budu fi kulli zaman al-maqbudu fi kulli makan al-madhkuru bi kulli lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan musilatan lana ila faradisil jinan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalaiqi wal insan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadan sayyidi waladi adnan wa ala ali wa ashabi alladhina nalu maqamatil iman wal islam wal ihsan
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya wa huwa ma'i wa mu'ini wa huwa bi kulli syai'in muhit. Amma ba'du. Hadratal ulama wal masyayikh rahimakumullah, khususnya guru agung kita, mursyid kita yang senantiasa hadir, yang senantiasa hadir di pemikiran kita, di seluruh para murid-muridnya beserta ahli bait beliau, para wakil talqin dimanapun berada, para pengurus LDTGN, khususnya Ketua LDTGN Jawa Timur Haji Ali, Haji Kasman beserta sekjennya Haji Kusairi, kemudian para sesepuh yang hadir di sini, khususnya Haji Junaidi, Haji Indro, Haji Poyo, dan seluruh perangkat-perangkatnya, ikhwan akhwat yang berbahagia. Alhamdulillah, patut kita bersyukur yang mana Allah masih memberi satu kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita, yang terkadang kenikmatan itu kita mengabaikannya. Terkadang kenikmatan itu kita menganggap hanya kebiasaan saja. Padahal kenikmatan ini merupakan salah satu kenikmatan yang diharapkan oleh seluruh orang yang telah mati meninggalkan dunia. Yang diharapkan mereka ditanya, seandainya engkau ingin apa yang kau inginkan, maka semuanya mengharap, ya Allah, kembalikan aku kembali ke hidup di dunia. Inilah kenikmatan hidup kita ini. Seandainya kita memikirkan betul betapa mahalnya nikmat hidup ini, maka mungkin kita tidak akan sembrono atau menyanyiakan waktu kehidupan yang sebentar ini, walaupun hanya sedetik. Karena apa? Dengan waktu yang sesingkat itu, seandainya kita bisa memaksimalkan dengan satu zikir saja, kalimat tauhid la ilaha illallah, itu luar biasa. Yang mana kenikmatan tersebut jika dibandingkan dengan seluruh yang ada, langit dan bumi dan seluruh isinya, tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, kita tetap hendaknya senantiasa bersyukur dan bersyukur dengan harapan Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, yakni kenikmatan terjaganya iman, takwa hingga ajal menjemput kita bertemu dengan Allah, berkumpul dengan guru mursyid kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang berbahagia, melanjutkan kajian kemarin tentang golongan-golongan daripada walinya Allah. Golongan wali selanjutnya adalah wali abdal atau disebut dengan ahlul budala, yang mana ahli abdal ini jumlahnya ada 7. Lah 7 ini itu sesuai dengan tugas-tugas mereka, yakni mereka itu tugasnya menjaga 7 wilayah, 7 daerah yang ada di dunia ini. Jadi dunia ini nanti jumlahnya itu dibagi menjadi, teritorialnya menjadi 7 bagian. Kenapa menjadi 7? Apa istimewanya 7 tersebut? Banyak sekali di situ. Hari ada 7, langit 7, bumi 7.
Bahkan kalau kita mengacu pada geografi pada dunia, semuanya yang besar-besar ini jumlahnya ada 7. Samudra besar ada 7, sampai lihat nanti di geografi dan seterusnya. Sungai yang besar ada 7, gunung yang besar ada 7, semua itu. Nah mereka wali abdal ini ditugasi Allah untuk menjaga daripada daerah-daerah tersebut. Bagiannya sendiri, waktu sendiri dan seterusnya. Dan mereka pun mempunyai 7 pimpinan dari kalangan para nabi, para rasul yang dahulu-dahulu. Siapa mereka? 7 nabi tersebut adalah 7 rasul, 7 nabi yang ditemui baginda Rasul ketika beliau Mi'raj, Isra Mi'raj bertemu dengan 7 daripada rasul tersebut. Siapa yang pertama? Nabi Adam. Ini pimpinan daripada wali abdal yang golongan yang pertama. Nah, Nabi Adam ini artinya ketika wali abdal itu dipimpin oleh Nabi Adam, maka mereka itu mempunyai sifat penciptaan, pencipta segala sesuatu. Artinya begini, Nabi Adam itu adalah satu makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, menghuni daripada bumi ini. Beliau menciptakan segala sesuatu pertama kali. Maka kalau ada orang-orang sekarang menjadi profesor, insinyur, penemu-penemu itu pada hakikatnya adalah diilhami oleh para wali abdal yang mana beliau itu meresap daripada ilmunya Nabi Adam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Apa sifat dari Nabi Ibrahim? Beliau adalah satu nabi, satu rasul yang sangat luar biasa dalam berbicara, dalam seni penjelasan, seni mantik dan berdebat. Mengambil hujjah, mendatangkan hujjah sehingga dalilnya itu bisa mengalahkan orang-orang yang kafir pada masa itu. Ketika Nabi Ibrahim di situ perjalanan mencari Tuhan, bertemu dengan matahari, rembulan dan seterusnya, bahkan bertemu dengan berhala-berhala yang semuanya tidak menjadikan Ibrahim tenang, bahkan semakin meronta. Akhirnya terjadi perdebatan antara beliau dan orang-orang kafir di situ. Mereka semuanya terkalahkan dengan hujjah daripada Nabi Ibrahim. Wali abdal pun begitu, mereka mempunyai kecakapan dalam mantik, dalam berbicara untuk mendatangkan hujjah agar mereka itu bisa menanamkan keimanan kepada orang-orang umat-umat sekitarnya atau yang di wilayahnya. Yang ketiga dipimpin oleh Nabi Musa. Apa yang bisa diambil dari Musa? Salah satu nabinya Allah wa Rasul Allah yang punya power, kekuatan yang sangat hebat. Cara kasarane alim ulama kiai sing kejadukan. Begitu jaduknya Nabi Musa, tangannya ini ketemu satu ini kalau tidak kuburan yo sing sito yo kudu ning rumah sakit sekali tempel. Artinya wali abdal yang dipimpin oleh Nabi Musa punya kekuatan seperti itu. Karena apa? Wali abdal tadi kan penjaga daerah masing-masing. Nah, ketika terjadi keonaran, tidak kebaikan di situ, ya tanggung jawab daripada wali abdal. Macam-macam ini lah, sikat ini. Wali abdal itu gitu. Kira-kira membuat onar, jadi kisruh ning daerah kekuasaannya. Hati-hati, jangan-jangan nanti wali abdalnya tidak terima, kualat, ya sudah digulung dengan kekuatan mereka. Maka terkadang kan kita memperhatikan fenomena-fenomena alam yang mana mereka itu terkadang tidak masuk akal, mereka menjadi jatuh ataupun apa, karena mereka melakukan satu hal
yang mana hal tersebut menimbulkan kemarahan daripada penjaga, yaitu wali abdal, yang terutama yang diberi ruhaniyah oleh Nabi Musa. Ya kalau Nabi yang lainnya, Nabi Adam nggak apa-apa lah, belas kasih, Nabi Ibrahim nggak apa. Tapi ketika yang muncul itu adalah khodamnya atau ruhaniyahnya Nabi Musa, jangan macam-macam. Sekali tidak baik, sekali tidak cocok, ya sudah digulung oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Harun, Nabi Idris. Nabi Idris ini, kalau Nabi Harun adalah pengawal atau patih, wakil yang setia, pendamping yang setia. Pendamping setia itu biasanya kadang disalahno. Itu sifat daripada wakil, dipasrai. Nabi Idris adalah nabi yang punya kecerdasan. Nah, Idris itu adalah mana Idris, mutola'ah, belajar. Kalau orang itu sering belajar, mutola'ah berarti mempunyai kecerdasan. Meskipun pada dasarnya mereka cerdas, karena sering mutola'ah menjadi cerdas. Maka setiap wali abdal itu punya kecerdasan yang luar biasa, mewarisi daripada pewarisan Nabi Idris. Kemudian Nabi Yusuf, tentu kita ingat Nabi Yusuf tentang ketampanan beliau. Artinya apa? Terkadang kita itu tidak terasa, bahkan bertemu dengan seseorang yang tidak kita kenal, kemudian wajahnya itu tampannya luar biasa. Begitu tampannya seakan-akan dia itu bukan kalangan daripada manusia. Sebagaimana ketika para wanita-wanita yang tergoda, terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf, mereka mengatakan, ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Ini bukan manusia, melainkan adalah malaikat yang mulia. Mana mungkin manusia begitu tampannya. Maka kalau kita seandainya bertemu dengan orang-orang yang tampannya, kita tergoda, kita terpesona, bukan karena tampannya, ada rasa hati kita itu kagum lewat pancaran daripada pesona wajah mereka itu. Jangan-jangan itu adalah salah satu wali abdal yang diperlihatkan oleh Allah terhadap kita. Meskipun terkadang wajahnya biasa, tapi ada wajah-wajah rona yang begitu di luar karakter daripada manusia. Itulah sebagian wali abdal yang dipimpin oleh Nabi Yusuf. Kemudian para wali abdal ini mempunyai beberapa amaliyah, baik zahir ataupun batin. Apa yang zahir ya situ diam. Lah diam secara zahir itu ya meninggalkan pembicaraan. Tidak banyak berbicara kecuali dengan zikir kepada Allah. Nah, ini salah satu ciri wali abdal itu tidak banyak bicara, diam. Bicaranya kecuali hanya zikir kepada Allah. Nah, kita pun sebetulnya setiap ahli thariqah, setiap mursyid itu mengajarkan murid-muridnya itu mempunyai amalnya seperti wali-wali abdal. Yaitu kalau tidak diam, bicara kita mesti zikir kepada Allah. Cuma sekali lagi terkadang kita itu meremehkan tentang zikir. Apa meremehkan zikir? Ya tadi zikir tanpa adab, tanpa memenuhi beberapa syarat karakter daripada zikir yang telah diajarkan guru-guru kita, bahkan telah disebutkan dan diterangkan beberapa kitab. Tentunya kita sudah mengerti apa syarat dan adab zikir. Wudu yang sempurna itu sudah pasti. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian setelah ditalqin. Banyak adab-adab dengan suara yang lantang, pukulan yang kuat di situ. Bisautin syadidin wa dharbin qawiyyin. Tidak
Harus pun begitu juga suaranya itu menandakan semangat kita. Artinya zikir itu harus semangat. Coba kalau kita mengacu pada masalah dunia kita, tentu semangat kan. Bekerja semangat, muli semangat, ning pasar semangat. Nah ketika kita bekerja kepada Allah dengan cara berzikir, kok enggak semangat, itu yo adabnya kurang. Kalau la ilaha illallah itu zikir wong tahlilan, mungkin golek berkata apa ngono iku mah. Sing ngundang wong gak batas oke, akhirnya dikiri yang ngene la ilaha illallah. Padahal digambarkan zikir jahar kita itu ibarat kita itu setelah menjadi orang-orang yang telah untuk disiapkan pasukan perang. Derap langkahnya itu teratur, disiplin, semangat. Semangat. Nah kalau dikir seperti tadi, lawa itu dikir boleh apem iki malah, boleh berkata apem tok mau. Berkata apem saiki gak payu. Nggih. Nah iku tahlil modene wegah takoki apa den sarasem bareng berkata apem. Dikir ngono pantes. Lah kita itu sudah menjadi TKN, sudah ditalkin, sudah menabaskan dirinya menjadi ahli thariqah, zikirnya kok kurang semangat. Itu salah betul. Perlu kita koreksi diri kita sendiri. Nah di antara semangat tadi kita itu berkumpul. Makanya acara berkumpul itu penting. Coba kalau jenengan zikir ning dhewe ning omah nggih. Ngapunten, jangankan jenengan kula dhewe sing di diarani ustaz, diarani kiai itu kadang zikir dhewe ya rada aras-arasan sebabnya mau tidak ada connect daripada jiwa-jiwa kita benar-benar. Ketika kita berkumpul, nggak usah banyak-banyak, 3 orang, 10 orang, 12 orang, 40, semuanya bertemu menjadi pasukan-pasukan yang hebat, semangat dalam bertempur, mengalahkan nafsu-nafsu diri kita. Makanya harus semangat. Nah di antara adab lagi di situ ya kita harus punya adab secara zahir. Usahakan memakai wewangian, pakaian yang bagus, meskipun tidak mahal tapi bagus, yang rapi. Kalau punya serban pakai serban nggak apa-apa, nggak usah malu. Kecuali sampai di pasar nggak serban itu rotok nih. Orang yang mau dikir serbanan, apa kecaseman kok yo so gerban ya, wong sing ngelokno iku sing kurang ajar. Zikir itu harus sopan, harus punya adab secara zahir dan batin. Dia hanya zahir itu adalah memakai perhiasan ataupun seragam-seragam yang lengkap. Sebab serban itu cirinya orang yang beriman. Iblis itu gak gelem nggawa serban. Itu lho ngono. Saman coba saman baca kitab-kitab Fadhailul A'mal itu. Jumatan sholat sampai nggak serban, bandingannya itu melebihi 70 rakaat dibanding 2 rakaat. Sampeyan milih ndi kira-kira? Milih 7 rakaat ya? Milih 2 rakaat apa 70 rakaat? Lah ngono gak gelem nggo serban. Anak kula kan nggo serban rada isin, Mas wis rada isin nom, kurang pantes. Nah sing sepuh-sepuh niku lho, Haji Junaidi, Haji Indro itu gak apa-apa, Haji Poyo serbanan. Apa tak tukakno tangan itu kan. Lah murah serban ngene paling banter wis pirang ngene, 5 rial wis cukup, api-api ngono. Pakai itu dengan tujuan kita beradab dalam berzikir, kita sopan santun kepada guru mursyid, kita jangan niat yang lain. Apa dene engko ngono diarani iku Haji Junaidi kementhos kata apa-apa nggawa serban iku urusane. Wong nak nyinyir iku biasa, ganjarane tambah luwih akeh ngono. Kemudian di antara adab lagi kita menghadap kiblat, jangan sampai kaki kita dan seterusnya itu kayak jagongan. Kok cangkruan ning imbong kok cangkruan. Jangan. Kalau tidak bisa bersilo,
ya. Utawa dalam sing paling baik itu adalah tarabut. Duduk dalam keadaan tahiyat itu sulit abot. Jadi duduk yang paling baik itu adalah duduk tahiyat awal itu mau. Tidak bisa duduk tahiyat akhir. Coba kalau dalam thariqah Qadiriyah selain Suralaya itu duduknya harus diatur loh ya. Ketika zikir khafi, ketika zikir jar itu berbeda. Yang tidak biasa, waduh repot ini. Itu adab. Lah mursyid kita itu termasuk yang Rauf Rahim, gampang no mudah lah. Wis penting kamu duduk, yang penting rada sopan sithik lah. Aja sampai duduk saene dhewe sing duduk kok cangkruan iki mau. Sikile dijelonjorno ya jangan. Rada kurang ajar lah. Loh ini ada betul. Saya itu di rumah saya itu ada thariqah di mbah saya dulu thariqahnya tikian cuma ikut Al-Ishaqi. Duduknya harus seperti tadi, kalau tidak tahiyat awal ya tahiyat akhir. Ketika khafi dan jari beda dibalik. Nah kalau kita ke kanan biasa, kalau kita lungguh ke kiri gini, ayo coba nggak biasa, sampai 5 menit aja sudah nanti sampai bangkit sudah nggak bisa jalan. Nah kita kan mudah, sepenting duduk yang rapi, yang sopan, ojo selondoran. Kecuali ya kamu dalam keadaan sakit ya nggak apa-apa. Cuma kita harus yakin dengan duduk yang baik, yakinlah betul itu obatnya. Asam aurat, sing rata rematik, kayak buat duduk betul. Pas ketika itu zikir sakit, ditahan. Insya Allah nanti Allah akan mendatangkan kesembuhan dari lewat posisi kita duduk. Nah, kita kan diajari yang penting percaya, senam, zoga dan seterusnya. Lah kita kok dizikir sama lahirnya pun seperti dengan zoga. Kalau kita yakin betul, Allah akan mendatangkan kebaikan dengan cara duduk kita yang baik. Ada salah satu walinya Allah, Abu Yazid Al-Bastami. Ini salah satu wali Allah yang membuat kriteria seorang sufi itu dengan 2. Standarnya 2. Apa? Adab dan syariat. Adab itu adab tadi. Suatu saat ada seorang walinya Allah ini ada orang yang masyhur kewaliannya. Tamunya banyak, di Selamrono ini. Nah, dalam hati Abu Yazid itu pengen sowan, pengen ngoleh barokah wali yang masyhur tersebut. Kemudian setelah beliau bertemu, ternyata wali tadi yang termasyhur tadimu meludah di arah kiblat. Akhirnya dalam batin Abu Yazid ini, bagaimana mungkin ini walinya, sufinya bisa terjaga, bisa dikatakan benar jika dia itu tidak punya adab sama sekali. Artinya kewalian dia, kesufian dia itu dicabut oleh Allah gara-gara tidak punya adab. Makanya kan dalam fikih kan ketika kita sholat, ternyata kita itu meludah itu dilarang ke arah depan, kanan, dibolehkan kiri nggak boleh. Di bawah, saking menjaga daripada ketawaduan atau kesopanan ataupun adab. Nah kita yang sudah dikatakan ahli thariqah kalau tidak punya adab, terutama dalam prosesi zikir, yaitu akhirnya kurang, dampaknya kurang maksimal. Wis gak semangat, adabe gak ono, kayak jagongan cangkruan ya. Akhirnya dampaknya kurang maksimal. Kemudian diantara adab lagi di situ, kita harus benar-benar khusyuk dalam berzikir. Dengan cara apa di situ? Robitoh, tawajuh, menghadirkan sosok guru kita, menghadirkan mursyid-mursyid kita, seakan-akan kita betul-betul menghadap beliau. Ketika ada majelis manaqib, ada majelis khotaman, ada majelis zikir, yakin kita harus, seandainya kita ada yakin, berusaha meyakinkan bahwa seluruh daripada mursyid kita, guru kita, mulai daripada baginda Rasul, Syaikhul Qadir kepada
semuanya menghadiri daripada acara tersebut. Nah ketika beliau hadir di majelis kita, lah kita itu kurang sopan, ya itu kembali lagi mau saya naik dede. Jadi apa namanya? Apa kira kawan mau cekerto iki wis suul adab iki dohire wis kurang sempurna apalagi batinnya. Kemudian hindarkan segala sesuatu yang bisa melalaikan daripada acara kita, terutama zaman modern ini kilo HP ini. Makanya takau nih, zikir ketika proses zikir manakib HP dan seluruhnya di silent, dinonaktifkan. Aktifkan batin kita, pikiran kita, fokuskan semuanya. Selain itu semuanya harus tinggalkan dulu sementara. Karena di sini itu setannya macam-macam, hilang macam-macam. Wahai dikira wahai aku malah khofing ilahi anta maksudi ya tilu. Cari kayak seman sofa kira apa iki lah. Kita sudah traveling kemana-mana, tidak fokus lagi dalam acara ini. Berusaha di situ. Kita ciptakan suasana atau situasi yang mendukung di situ. Maka disterilkan kalau bisa itu saatnya zikir dan seterusnya. Minimal kita harus punya standar sendiri ketika mau zikir. Jangan sampai kita sudah susah payah jauh-jauh, sudah susah payah meninggalkan waktu, menyenangkan waktu untuk berzikir, tapi gara-gara adab kita, tata cara kita dalam berzikir ataupun yang lainnya, akhirnya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, saya hendak meningkatkan diri pribadi terutama dan seluruh ikhwan yang ada. Sebagian daripada ciri-ciri wali abdal tadi adalah diam, sering diam, kecuali hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selalu connect. Kemudian batinnya itu hatinya diam dari segala sesuatu perincian dan kabar. Ini penting. Artinya wali-wali abdal itu menjaga betul, jangan sampai bicaranya menimbulkan kontroversi dan seterusnya. Apalagi melihat masa datang, wah itu dia menjaga betul. Nah yang seperti itu tuh kan yo juru ramal, juru badai, wis dukun-dukun, kok ngene kejabus dok. Lah sing repot meneh iku sing rono, sing ahli thariqah malah percaya sing ngono-ngono iku. Sing ngono-ngono iku kaya diwuh iku wali abdal temen. Bukan. Kalau abdal itu menjaga di situ. Ya. Mereka itu tidak akan berani membuka-buka tabir rahasia tersebut kecuali mereka dikendalikan oleh Allah tanpa sengaja. Nah kalau sekarang diviralkan, wah, seandainya mereka itu punya derajat wali abdal, nanti dicopot oleh Allah gara-gara dia itu menghabarkan sesuatu yang bukan sebaiknya dikabarkan. Yang pasti mereka ya mau juru ramal dan seterusnya untuk menarik daripada masa, menarik daripada jamaah atau menarik daripada keviralan itu mau membuat acara-acara berita-berita yang macam-macam sih kita. Sekali lagi kalau dalam thariqah itu merupakan salah satu yang dijauhi daripada wali-wali abdal. Kemudian ciri yang kedua adalah as-sahru, melek. Lahirnya adalah meninggalkan tidur. Nah, ini sing rada angel ini. Padahal kita itu yo penggaweane senengane turu, penggaweane senengane gak kuat luwe. Padahal itu salah satu ciri-ciri daripada wali abdal. Senengane melek. Melek bukan berarti begadang, enggak, ada tujuan tertentu. Nah kalau kita punya acara-acara malam-malam juga enggak apa-apa.
diniati belajar kita itu mengikuti jejak daripada wali abdal. Kopi itu dibuat sarana agar kita bisa menjaga malam. Tapi kalau zaman sekarang ya begadangannya ya macam-macam lah. Ada satu hadis di itu seluruh mata nanti di yaumul kiamah akan terkena siksa daripada neraka kecuali dua mata. Apa yang pertama adalah mata yang menangis, meneteskan air mata ketika berzikir kepada Allah, ketika mereka muhasabah, menyesali daripada perbuatan-perbuatan yang ada. Di air mata yang sangat mahal, satu tetes saja bisa memadamkan bara api neraka. Kira-kira jenengan zikir, pas zikir saking khusyuke, saking robitoe tawajuh temenan, cedhekno temenan akhirnya sampai keluwi netes. Nanti mboten. Karena kula yakin kalau kita itu menetes nangis itu gara-gara mesti gara-gara dunya. Nggih, digendungi kancane, usahane digoro kancane nangis, zikir nangis temen. Kira-kira wis serbane wis goblok. Sajadahe kira-kira goblok, tapi bukan karena ingat kepada Allah, tapi karena digendung iku akeh tunggale, tutu wali. Meskipun itu baik lah. Karena apa? Dengan meneteskan air mata, dengan menangis itu sudah meringankan beban daripada psikis kita. Secara zahir itu baik, tapi yang lebih baik tadi yang bisa memadamkan api neraka adalah tetesan air mata dikarenakan zikir kepada Allah, muhasabah, ingat dosa kita dan seterusnya. Yang kedua adalah mata yang digunakan untuk begadang dalam jihad fisabilillah, dalam menegakkan agamanya Allah, dalam beribadah. Mungkin melek awan karo bengi apa endi? Apik bengi. Sing jenenge melekan mesti bengi. Tapi repot kalau kerjanya bagaimana siang? Loh, termasuk jihad, para security orang yang melembur itu jihad semuanya. Satpam itu semuanya. Lah mata yang melotot kaya ngono iku mau meskipun tidak menangis itu nanti bisa memadamkan daripada api neraka. Karena itu termasuk sebagian ciri-ciri daripada wali abdal, mulai ibadah. Nak mulai ngeslot ya wassalam. Nak masuk alitori kok melek ngeslot rek ya wis kocok nemenen lah. Lho ngapunten iki penyakit akhir zaman lho nggih. Kula niki dikandani apa iku? Intel-intel itu, daerah kulo niku lho. Daerah kulo termasuk daerah santri, daerah sebabnya akeh pondok. Dusun hampir ada 4 pondok pesantren. Lho ngono iku lho, masyarakat iki lho. Hampir 99% ngeslot kabeh jari intel e. Allah. Nah, kula mboten berpikir ngoten, mboten enggak mikir ngoten. Kula mikir wong saya sedanten. Saene nyopo nek ngeslot kok wongku mesti nyolong, mesti yang lainnya. Nah ngeslot kan lumayan kan ngoten nggih. Judi ini mboten patek nemen-nemen. Sebab kena PHK, boleh kerjaan angel, mau tidak mau akhirnya ya jurus yang terakhir ya ngeslot gimana. Ya Allah, penyakit akhir zaman. Tapi nata pikir nak ahli toriko TTK ada ya aja nemen-nemen. Amale kebangetan lah. Sak melat-melarati aja sampai kejegur ning judi. Aja sampai begadang krana ngeslot ya rugi mau. Enggak iso dadi wali abdal malah dadi tumbal rusak. Kemudian secara zahir tadi dia itu melekan begadang, kemudian batinnya tidak ada kelalaian sama sekali. Artinya hatinya terlalu konek pada Allah terus. Dimanapun dalam keadaan apapun di situ
berkumpul dengan siapapun, tetap batinnya itu tidak pernah akan lalai daripada zikir. Nah, kita tinggal mengoreksi diri kita sendiri. Kira-kira awak itu dadi wali abdal perang menit gitu. Nah isi akeh berarti akeh hobi ini berarti produk cocok-cocok dadi wali abdal. Nah ini kira-kira perang persen nih 99% ya awak dene iki akeh lali ini berarti wali abdal itu coret ke pengiran iki gak cocok dadi wali abdal. Hadir tok Covid nah ketika kita berkumpul ning kene iso hadir sebab bareng-bareng. Engko mari ning kene wah ngelos meneh iki. Dol meneh. Kemudian ciri yang selanjutnya amal saja adalah betah luwe. Ini bukan disebutkan puasa bukan. Karena apa? Puasa itu adalah intinya adalah menyedikitkan daripada makan, porsi makan. Secara zahir di situ laparnya orang-orang yang abror baik untuk kesempurnaan daripada suluk. Nah, kita kan dalam zikir jahri itu kan dibutuhkan tenaga. Tadi kan bisautin qawiyin wa dzarbin syadid. Nah ketika kita terlalu kelapar itu kurang baik. Poso kemudian kono lali sahur akhirnya jadi jahar. Meskipun memaksakan akhirnya itu merotok keroncongan. Itu kurang baik. Maka di situ standar. Kalau dalam kitab-kitab terangkan makannya ya tadi makan yang ringan-ringan, mana biji-bijian dan seterusnya. Menjaga keseimbangan daripada tubuh, kesehatan tubuh tetap bisa melakukan zikir jahri. Kalau puasa terpenuh tadi nanti jangankan bergerak, bersuara, tidak punya daya, hanya hobinya tadi. Kemudian di situ lapar. Kenapa mereka itu mempunyai ciri-ciri atau lapar? Karena dengan adanya lapar ataupun dahaga, orang itu nanti akan bisa mendapatkan kenikmatan dalam menikmati makanan ataupun minuman. Yang mana ketika orang itu menikmati satu minuman ataupun makanan sehingga mereka melahirkan rasa syukur kepada Allah secara zahir ataupun batin. Kita ada lapar atau haus kemudian awak disugati teh atau kopi atau sing senengan samban. Akhirnya alhamdulillah lisannya bisa dizikir. Kemudian batinnya bisa berzikir. Kemudian pemikirannya, tauhidnya bisa zikir. Apa zikirnya mereka itu adalah dengan adanya makan dan minum kenikmatan tersebut, dia itu mengakui kelemahan daripada diri kita manusia. Kesombongan kita itu terkalahkan dengan adanya makan dan minum. Kita yang mengaku hebat, kita yang mengaku alim, kita yang mengaku kaya, ternyata kalau tidak makan satu hari, maksimal 3 hari sudah kalau. Mungkin kita bisa kuat makan, tidak makan, kalau tidak minum. Coba bayangkan, sudah kita bongko, sudah. Dan ngono kok ngaku makhluk sing hebat, ternyata kita masih butuh dengan satu makhluk yang tidak punya akal yang kita sifati, butuh namanya nasi, butuh air, butuh jemblem, butuh ote dan seterusnya. Kak mangan telung dino wis Allah. Sehingga mereka menyadarkan tidak ada zat yang maha kuat, yang maha kuasa kecuali hanya Allah. Sebab ya aku pun begini, kita pun begini, semuanya itu mesti membutuhkan makhluk yang tidak berakal berupa makanan dan minum. Tapi orang bisa menikmati satu makanan dan minuman, bisa hadir, bisa bersyukur kepada Allah, bisa mengembalikan tauhid qauliyah, kecuali orang-orang yang biasa lapar, biasa dahaga.
Nak biasanya wong kuwar terus, nikmat terus, mangan enak terus. Katkon bersyukur kangelan apa kangelan? Kangelan lah. Buat dino bolak-balik ning restoran. Gal dino mangane geprek-geprek ae. Ya, ngombene susu, ngombene soda. Sulit untuk bersyukur. Ketika kita sulit bersyukur, jangankan tauhid kita akan kuat, kita tambah sombong, lupa bahwa diri kita itu ternyata tidak mampu apa-apa. Karena meskipun sudah kita orang tadi, karena seringnya kita daripada sering memakai kenikmatan akeh warke, akeh kalau ini daripada lu ini. Maka untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, ya tadi amaliyah para wali abdal, terbiasa dalam keadaan lapar, terbiasa dalam keadaan dahaga. Makanya baginda Rasulullah tetap sering puasa Daud. Bojone gak masak senang jemis ya puasa lah, muring-muring, kamu gak masak, motornya kok ngono piye, ini puasa aja lah. Gue ternyata kok jam metu katanya pas ku seri ono es yo mangan lah, mau poso anu kok. Nah kan ono niate poso ngono ae gampang. Karena tadi untuk mencapai agar kita bisa bersyukur kepada Allah, untuk bisa dekat dengan Allah dengan menyandarkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya apa-apa, makhluk yang serba kurang, terbukti dengan adanya makan dan minum. Tanpa itu, secara akal kita akan bongkol, mati. Lho ngono kok ngaku makhluk sing hebat, makhluk sing kuat kondi. Itulah yang diajarkan oleh wali abdal, sering daripada dahaga, sering daripada untuk berlapar-lapar. Tapi sekali lagi kita sering lah, maka belajar. Nggak puasa nggak apa-apa, di situ penting porsi. Lah di antara apa itu dampak daripada mengurangi makan, mengurangi tidur, STMJ sedikit makan, tidur, minum, kemudian J-nya itu cangkokan jagongan. Itu adalah untuk salah satu tata cara thariqah agar kita itu bisa berzikir. Tanpa itu kita itu kesulitan. Makannya banyak, tambah latino enak-enak terus, nak daging enggak. Minumnya juga banyak, di situ nikmat-nikmat terus. Akhirnya karena banyak makan, banyak minum, dampak terakhir di situ adalah akan sering tidur. Selang terus scroll. Saking nikmati zikir dalam keadaan tidur, bukan khusyuk tapi saking wow. Dampak lagi ketika orang itu banyak makan, banyak minum, banyak tidur apa? Sekali dia bangun mesti ngomong terus. Terlewat daripada sifat atau ciri daripada wanita tadi. Jangan berbicara kecuali di kita harus ngomong sing gak perlu. Bapak aja perlu diwana kuat, bapak kumpul kancane sing ibu-ibu pada meneh wis mencebret rono rene. Rasani tonggone kono jalan kuwabe. Pengurus dirasani kabeh sak kiai-kiai ini dirasani. Itu dampak daripada kebanyakan makan, banyak tidur, banyak kenikmatan yang sering kita nikmati. Terlepas sudah kita daripada amalah daripada wali abdal di situ. Kemudian amaliyah yang terakhir, yang keempat adalah uzlah. Uzlah secara bahasa artinya adalah menyendiri, meninggalkan perkumpulan dengan manusia di situ. Nah kalau wali-wali dulu ketika mau beruzlah ya beruzlah betul, ya. Kita kan belum pernah uzlah. Penting sudah ditalkin, sudah masuk thariqah qadiriyah sebenarnya. Tapi ada uzlah juga loh ya sebetulnya. Semuanya thariqah mengajarkan uzlah. Termasuk thariqah kita TKN, coba Haji Ali pernah uzlah di situ. Yang lain nggak tahu saya. Semuanya uzlah. Saya dulu sebetulnya mau dimasukkan uzlah oleh Yemen Miftah.
berhubung beliau mendahului nggak jadi. Jadi meninggalkan seluruh kesibukan dunia, kesibukan materi dunia, kesenangan dunia, hanya fokus untuk beribadah kepada Allah. Nah dalilnya mana? Apakah Nabi mengajarkan? Mengajarkan. Dulu Nabi itu sebelum menjadi Rasul, menjadi Nabi, beliau uzlah. Unsah, namanya unsah di situ, cara bukan uzlah dulu. Di Akhirah pertama 3 hari, 3 kuat kembali lagi 7 hari, 21 hari bahkan sampai 40 sehingga beliau mendapatkan wahyu yang disebut dengan tabut menurut Nabi Musa. Baru mensterilkan daripada pikiran hati dengan cara mensterilkan dulu daripada zahirnya. Sebabnya sedikit pun zahir yang sedikit atau dengan sedikit itu yang mempengaruhi daripada jiwa dan pikiran kita. Sebab kita itu termasuk terdiri daripada materi. Nah ketika materi itu menempel daripada kita, tentu nanti mau tidak mau akan meresap daripada jiwa yang ada di batin kita. Maka dalam torikoh, semua torikoh termasuk pikiran itu mengajarkan uzlah, tinggalkan semuanya materi, tinggalkan semua kesibukan, fokuskan batin kamu hanya ibadah kepada Allah. Baru itu belajar. Ya setelah kita mampu uzlah secara zahir, nanti kita bisa uzlah secara batin. Meskipun kita berkumpul dengan tetangga, meskipun kita berkumpul dengan karyawan kita, anak buah kita, istri kita, batin kita tidak akan terpengaruhi. Kita tidak hanyut dalam keadaan itu. Meskipun secara zahir kita berkumpul. Wayang dawe ngeslot ya aja ngeslot. Jadi sudah batin. Wae kono macam-macam ngibah ya kene gak katut ngibah sebab hatine wis uzlah. Wae mereka sibuk mekan dunya ya awake tetep ya tangane nyekel dunya, cangkeme ngomongno dunya tapi atine tetep uzlah. Tapi itu juga sulit kecuali mereka yang sudah biasa beruzlah dengan zahir kemudian disempurnakan dengan hakikat uzlah. Meskipun kita berkumpul dengan mereka makhluk Allah, tapi hati kita tetap menyatu, menyendiri, bersenang-senang, bercengkrama dengan Allah. Itu hakikat daripada uzlah. Sekali lagi, semua amaliyah daripada wali abdal rata-rata adalah sulit dan berat. Semuanya itu adalah menghancurkan, menafikan daripada penguasaan nafsu. Luwe nafsu gak gelem. Melekan ya rasa-rasen kene. Uzlah ya pemene uzlah enggak dadi wong terkenal. Akhirnya mereka para wali abdal itu jarang dikenal, jarang masyhur. Gak kumpul wong. Gak seneng kumpul wong, gak paten akeh posone dan seterusnya, akeh menenge kan macam-macam, karena mereka fokus menjalankan tugas mereka, yakni menjaga wilayah tauhid yang telah dibagikan oleh Allah kepada mereka. Terakhir, salah satu keistimewaan daripada wali abdal itu bisa diambil dari namanya abdal, badalun pengganti. Artinya ketika mereka itu meninggalkan tempat daerahnya yang dibagikan oleh Allah kekuasaannya, mereka itu bisa menjadikan pengganti daripada rohaniah mereka. Namanya wali abdal bagian Indonesia. Ternyata dari kepingin haji, berarti ini kondenenku iso istilahnya memecah rogo su. Tetap di Indonesia ada wali abdal, tapi bayangan wali abdal ngasih dan yang melakukan daripada umrah dan seterusnya. Itu salah satu keistimewaan daripada wali abdal. Nah kalau kita bisa beritu ya fotonya dok mau foto tak tinggal gini wadah itu bukan wali abdal, hanya bayang-bayang daripada wali abdal. Mungkin-mungkin barokah kita mengkaji, menceritakan, mengisahkan daripada wali-walinya Allah, terutama di antara wali abdal, minimal rasa cinta kita akan mendatangkan keberkahan kepada kita, baik
baik berkah dunia ataupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamdana wa jama'atan min ahli al-'ilmi wal khair, min ahli al-ibadah, min ahli as-salah, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yassir lana amrana murdin wa dunya wal akhirah, sallimna min afatid dunya wa ala bil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh Syekhuna Murzina. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi